Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Nama saya Ziadatul Hikmiyah. Saya adalah dosen psikologi di jurusan Psikologi Fisip Universitas Brawijaya. Pada semester ini saya mengampu salah satunya adalah mata kuliah Psikologi Disabilitas. Psikologi Disabilitas merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 jurusan Psikologi Fisip Universitas Brawijaya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib program studi yang terdiri dari 4 SKS. Kemudian mata kuliah Psikologi Disabilitas ini selalu diampu di semester genap. Nah, saya merupakan salah satu pengembang dari mata kuliah ini yang diampu oleh sekitar 6 dosen yang merupakan tim teaching. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran, yaitu mampu memperoleh, menganalisis, dan menyampaikan informasi mengenai konsep dasar psikologi, khususnya kesehatan mental dan disabilitas. Capaian pembelajaran mata kuliah ini mencakup 2 hal. Yang pertama adalah mahasiswa memahami paradigma dan konsep dasar kajian penyandang disabilitas, kebijakan, riset, dan juga kode etik. Dan yang kedua adalah mahasiswa mampu memahami jenis, karakteristik, aspek-aspek psikososial, dan intervensi penyandang disabilitas. Deskripsi singkat mata kuliah Psikologi Disabilitas ini adalah: pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari dan memahami tentang batasan dan definisi, kemudian juga karakteristik penyandang disabilitas, cara asesmen, identifikasi, mengetahui berbagai layanan dan hak-hak penyandang disabilitas agar dapat berkembang secara optimal dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, dalam mata kuliah ini ada beberapa bahan kajian atau materi pembelajaran yang tersebar menjadi 8 tema utama. Yang pertama adalah pengantar. Yang kedua adalah paradigma disabilitas yang mencakup konsep disabilitas, model disabilitas. Kemudian yang ketiga adalah social model of disability yang mencakup stigma dan juga diskriminasi. Kemudian tema keempat mencakup definisi, prinsip, jenis, dan juga karakteristik disabilitas. Tema kelima mencakup semua jenis perundang-undangan terkait disabilitas yang mencakup hak penyandang disabilitas, kemudian penghormatan, perlindungan, pemberdayaan, dan juga partisipasi masyarakat. Tema keenam mencakup riset dan kode etik bagi penyandang disabilitas, cara pengambilan data, bentuk, metode riset, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dalam tema ketujuh, kita akan membahas aspek-aspek psikososial bagi penyandang disabilitas yang mencakup pola pengasuhan ortu, maksud saya orang tua, keluarga, dan juga masyarakat serta budaya. Di tema ke-8, kita akan membahas terkait dengan intervensi, layanan, program, dan dukungan-dukungan bagi penyandang disabilitas. Baik, kemudian untuk pustaka utama, kami dalam mata kuliah ini mengacu pada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, kemudian juga mengacu pada CRPD dan juga buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dan paling mutakhir terkait dengan kajian-kajian disabilitas khususnya di Indonesia. Mata kuliah ini ditawarkan di semester genap untuk mahasiswa semester 6 dan mencakup 16 kali pertemuan. Ke-8 tema tadi semuanya sudah diselesaikan di paruh semester pertama sebelum UTS dan juga 1 kali setelah UTS. Nah, setelah UTS yang paling utama adalah memberikan project, ya, karena mata kuliah ini merupakan project base seperti itu, sehingga tujuan utama dari penugasan mata kuliah ini adalah mencakup project campaign atau kampanye untuk masyarakat yang memiliki tujuan utama untuk menyebarkan terkait dengan disability awareness atau pemahaman tentang disabilitas pada masyarakat.
Nah, dalam penugasan tersebut kami membagi mahasiswa menjadi 10 ya, 9 atau 10 kelompok berdasarkan jenis-jenis disabilitas, di mana mereka nanti harus mengkampanyekan masing-masing jenis disabilitas kepada masyarakat. Misalnya, jika salah satu kelompok mendapatkan tema terkait disabilitas autisme, maka mereka harus menggali terlebih dulu terkait dengan autisme tersebut, lalu juga akhirnya nanti bisa mempromosikan terkait dengan pengetahuan umum, pengetahuan yang spesifik juga, dan misalnya bagaimana cara untuk bisa mendeteksi dini misalnya, dan kemudian berinteraksi dengan penyandang disabilitas autisme. Itu salah satu contohnya. Kemudian selain itu komponen-komponen penilaian komponen penilaian selain project tentunya adalah UTS yang merupakan ujian tulis, kemudian UAS yang merupakan penilaian dari buklet yang telah disusun mahasiswa terkait dengan tema spesifik pada kampanye tadi, seperti itu. Dan semua rangkaian tugas project base tentang tema disabilitas dan kampanye tadi juga menjadi komponen-komponen penilaian. Nah, secara rinci seperti ini. Analisis kebutuhan dinilai 20%, kemudian rancangan kampanye dinilai 15%, kemudian pelaksanaan nanti juga akan dinilai 20%, UTS yang merupakan ujian tulis dinilai 25%, dan buklet nanti dinilai 15%, sehingga keseluruhan totalnya adalah 100%. Selain hal-hal yang disebutkan di atas, yang disebutkan tadi, dalam mata kuliah ini kami secara rutin juga selalu mengundang para ahli dan juga praktisi di bidang disabilitas untuk mengisi kuliah tamu. Seperti halnya contohnya di tahun lalu, kemudian juga tahun ini kami mengundang seorang advokat di bidang hak asasi penyandang disabilitas untuk bisa datang dan memberikan kuliah tamu kepada mahasiswa disabilitas, di mana di situ terjadi diskusi, kemudian juga terjadi interaksi yang sangat membangun, sangat insightful, dan at the end of the day ada penugasan seperti itu terkait dengan mereview apa yang disampaikan oleh dosen tamu, dan juga nantinya akan berkontribusi terhadap tugas akhir mahasiswa. Baik, itu sekilas terkait dengan RPS Psikologi Disabilitas. Setelah ini marilah kita menyaksikan proses belajar mengajar di kelas terkait dengan topik mata kuliah Psikologi Disabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya teman-teman pada mata kuliah Psikologi Disabilitas. Kali ini kita akan membahas terkait dengan topik yang tidak kalah seru dibandingkan dengan minggu lalu, yaitu tentang paradigma disabilitas. Oke, mungkin teman-teman sudah familiar atau bertanya-tanya gitu ya, apa sih yang disebut dengan paradigma? Mungkin sering sekali kita mendengarkan atau membaca apa itu yang dinamakan dengan paradigma. Jadi, secara definisi paradigma ini merupakan sudut pandang, cara berpikir yang mempengaruhi sikap terhadap disabilitas. Nah, kalau di KBBI sendiri kita tahu bahwa paradigma itu adalah sebuah model dalam teori ilmu pengetahuan gitu ya. Kemudian bagaimana kita itu bisa berpikir ya, atau misalnya sudut pandang kita terhadap sebuah pemikiran. Nah, itu merupakan paradigma. Oke, nah dalam konteks disabilitas sendiri, seperti apa sih kita melihat ya, atau cara berpikir kita terhadap isu disabilitas? Ternyata itu juga sangat beragam, teman-teman ya, beragam seiring dengan pertambahan waktu, seiring dengan bertambahnya atau berubahnya era, itu ternyata juga mengalami perubahan-perubahan. Nah, seperti yang kita lihat di sini, di tahun 1975 terdapat
dilakukan ya, sudah dilaksanakan Declaration of the Rights of Disabled Person yang telah diinisiasi oleh UN General Assembly tahun 1975. Jadi memang sudah diupayakan oleh PBB seperti itu untuk mulai membicarakan tentang seperti apa sih kita harus memperlakukan gitu ya, dalam tanda kutip, penyandang disabilitas, kemudian juga bagaimana kita harus menyikapi isu-isu terkait dengan penyandang disabilitas. Ternyata sejak tahun 75 PBB sudah mulai mewacanakan dan membahas terkait dengan hal-hal tersebut. Nah, memang fokusnya waktu itu lebih ke pendidikan untuk anak-anak penyandang disabilitas. Nah, kemudian di tahun 1981 dilakukan International Year of Disabled Person nih teman-teman. Jadi di situ mulai muncul ya gerakan-gerakan terkait isu-isu disabilitas oleh para aktivis, kemudian para penyandang disabilitas sendiri, para advocate dan lain sebagainya. Nah, di tahun 81 itu akhirnya dicanangkan sebagai tahun penyandang disabilitas. Kemudian dari situ, dari acara tersebut diprogramkan 10 tahun ke depan setelah ini merupakan dekade penyandang disabilitas yang fokusnya memang untuk memberikan kesempatan yang setara, rehabilitasi dan pencegahan disabilitas. Memang sudut pandangnya masih medical model ya, masih ingat? Nah, nanti kita akan ulas lagi apa itu medical model. Kemudian di tahun 2006 yang masih kita gunakan sampai sekarang ya teman-teman, itu adalah dicanangkannya Convention of Rights for Person with Disability atau CRPD yang menjadi landasan kita dalam membahas hak-hak penyandang disabilitas. Nah, ini dia. Kita sekarang beranjak ke pembahasan utama pada mata kuliah kita pagi hari ini ya, teman-teman ya. Jadi ketika memandang isu-isu disabilitas, kita ternyata sudah melalui proses yang panjang gitu ya. Sehingga yang dulunya itu ada yang disebut dengan paradigma lama. Nah, kita bisa lihat di sini ada religious model, moral model, biomedical model, biopsychosocial model, medical model, functional model, charity based, dan economic model. Sedangkan sekarang kita sudah bergeser ke paradigma baru dalam memandang disabilitas yang termasuk di dalamnya ada identity or affirmation model, kemudian social model, empowering model, dan yang terakhir adalah human rights model. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu ya teman-teman ya. Nah, seperti apa sih pada dasarnya ya old versus new paradigm? Ternyata dalam melihat isu disabilitas sendiri, old paradigm itu lebih fokus ke isu individualnya. Jadi kalau misalnya melihat orang yang disabilitas, dia akan menyalahkan individu yang disabilitas. Oh, itu problem kamu, seperti itu. Misalnya seseorang berkursi roda gitu ya. Well, berarti itu masalah Anda dengan kursi roda Anda sehingga tidak bisa mengakses gedung ini karena gedung ini hanya ada tangganya kayak gitu. Nah, sedangkan di new paradigm cenderung fokus pada isu sosial dan juga hambatan pada masyarakat. Jadi melihat disabilitas itu bukan kasus individu, bukan penderitaan individu saja, tapi adalah hal umum yang PR bersama gitu, yang menjadi PR bersama di masyarakat. Seperti itu. Nah, kalau pendekatannya seperti apa? Nah, old paradigm itu pendekatannya biasanya layanan langsung gitu ya. Sifatnya itu ingin mengubah yang tadinya disabled menjadi able. Gimana caranya si orang yang berkursi roda ini bisa jalan lagi? Itu fokusnya. Nah, sedangkan new paradigm kita tidak lagi fokus pada individunya ya teman-teman, tapi kita fokus bagaimana masyarakat ini bisa berubah gitu. Bagaimana kita bisa melakukan upaya-upaya promotif dan preventif bahkan seperti itu. Ya, jadi tidak lagi fokus untuk menyembuhkan atau memperbaiki situasi individu-individu penyandang disabilitas itu, tapi lebih ke cenderung bagaimana supaya masyarakat itu lebih bisa menerima gitu ya, dan bisa akhirnya memberikan akomodasi yang layak. Nah, dari segi pelayanan, old paradigm masih fokus ke hal-hal yang spesialistik, kasuistik dilakukan oleh profesional gitu ya. Sedangkan new paradigm sifatnya lebih umum.
kemudian dilakukan oleh masyarakat dan profesional. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ada keterlibatan masyarakat yang lebih luas di New Paradigm ini, seperti itu. Nah, dari segi rehabilitasi, Old Paradigm itu cenderung fokus ke rehabilitasi, sedangkan New Paradigm itu fokusnya ke peniadaan hambatan sosial. Jadi gimana caranya supaya semua orang terlepas dari apa disabilitasnya itu bisa mengakses gitu ya. Oke, nah sebelum kita ke paradigma baru, kita bisa menimbang-nimbang ya, apa sih positif dan juga sisi negatifnya medical model ini. Ternyata memang nggak selalu negatif ya teman-teman ya. Karena memang misalnya misalnya orang tua ya punya anak dengan birth defect misalnya, pasti ingin anaknya bisa tumbuh dan berkembang dengan tipikal gitu kan ya, dengan normal sama seperti anak-anak lainnya, sehingga yang diupayakan pertama oleh keluarga memang adalah upaya-upaya kuratif seperti itu. Nah, beberapa dampak positif antara lain adalah dengan medical model ini akhirnya bisa mengidentifikasi masalah dan juga gangguan yang terjadi pada individu. Lalu kemudian individu bisa fokus pada pemulihan, pengobatan atau rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi tubuh yang tadinya mengalami hambatan. Lalu juga ternyata akhirnya dilakukan penelitian berbasis medical model yang terbukti secara ilmiah, yang akhirnya juga bisa membantu orang-orang disabilitas gitu ya untuk bisa hidup dengan kualitas hidup yang lebih baik. Nah, tapi ternyata juga banyak efek negatifnya ya dari sudut pandang medical model ini. Yang pertama adalah akhirnya para pemangku kebijakan ini terutamanya akhirnya fokusnya melihat ke keterbatasan individunya gitu. Kemudian layanan akhirnya diarahkan secara spesifik dan terpisah gitu. Misalnya untuk yang punya hambatan disendirikan gitu. Untuk yang punya keterbatasan sekolahnya juga sendiri. Nah, ini jadi agak familiar ya. Makanya SLB, sekolah luar biasa, ABC dan lain sebagainya. Misalnya kan ada ya sekolah luar biasa untuk tunanetra, sekolah SLB khusus tuli, SLB khusus mental. Nah, itu masih menggunakan sudut pandang medical model sebenarnya gitu. Kemudian akhirnya ada mindset bahwa individu tidak memiliki motivasi untuk berpartisipasi. Kemudian munculnya terminologi normal dan abnormal, padahal itu sangat harus hati-hati ya kita untuk mendefinisikan apa sih normal gitu kan. Nah, kemudian akhirnya menyuburkan stigma, stereotip, diskriminasi dan juga prasangka negatif terhadap disabilitas. Karena apa? Ya betul, karena ya memang fokusnya kepada sisi negatifnya gitu dalam penyandang disabilitas ini. Pertama ketika bertemu dengan orang, dia punya hambatan ini, akhirnya fokusnya ke kekurangannya gitu, ke individu tersebut gitu ya teman-teman ya. Akhirnya pada efeknya ke individu dengan disabilitas sendiri ya, akhirnya dia kurang motivasi, ekspektasi rendah, kemandiriannya juga rendah gitu ya. Pilihan untuk hidup juga akhirnya terbatas dan sangat dibatasi. Oke. Lalu juga yang masih jadi bagian dari old paradigm of disability adalah charity model. Nah, ini mungkin kita harus introspeksi ya, apakah kita itu sebenarnya masih punya charity model ini? Nah, coba kita introspeksi sendiri-sendiri. Kita lihat dulu seperti apa sih yang dimaksud dengan charity model. Jadi charity model itu ya seperti artinya ya, charity itu kan amal gitu kan ya. Jadi kalau misalnya melihat orang yang disabilitas, seseorang akan cenderung merasa kasihan ya. Kemudian merasa bahwa orang yang difabel itu adalah orang yang sangat lemah, yang harus selalu disupport, dilindungi, dikasihani, diberi kayak gitu ya. Itu adalah charity model. Kemudian economic model of disability itu menitik beratkan hal-hal yang kaitannya dengan produktivitas seorang penyandang disabilitas. Jadi kalau misalnya masih ada anggapan bahwa individu dengan disabilitas ini pasti dia nggak bisa kerja dengan maksimal gitu. Dia pasti akan mengganggu workflow gitu misalnya, atau akan mengganggu maksimalnya perusahaan dalam
menerima cuan kayak gitu misalnya ya kan, sehingga akhirnya pemilik employer itu biasanya menolak kayak gitu. Nah, itu masih memiliki economic model of disability. Oke, sekarang kita beranjak ke materi terkait dengan new paradigm of disability. Yang pertama, identity affirmation model of disability. Nah, di sini akhirnya sudah mulai memahami, sudah mulai mengerti seperti itu ya, mengakui bahwa orang-orang dengan disabilitas itu adalah orang-orang yang memiliki identitas gitu. Jadi disabilitas itu merupakan identitas mereka, bukan hambatan atau bukan kekurangan mereka, tapi itu adalah identitas diri mereka dengan karakteristik unik masing-masing gitu. Jadi kalau tadi medical model itu fokusnya ke individu penyandang disabilitasnya, social model ini fokusnya ke masyarakatnya. Jadi ini tuh salah masyarakat, salah sistem, salah lingkungan yang nggak bisa mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas ini. Seperti itu ya. Nah, apa saja sih barriers gitu ya, atau hambatan-hambatan yang harus di-tackle oleh masyarakat gitu ya untuk bisa mengakomodir penyandang disabilitas? Nah, barrier yang pertama adalah physical dan environment, kemudian institutional dan organization, lalu attitude barrier, dan yang terakhir adalah information dan communication barrier. Nah, ini ya. Jadi kalau tadi di medical model kita kalimatnya adalah dia tidak bisa membaca karena tunanetra. Tapi di social model ini fokusnya adalah dia tidak bisa membaca bukan karena tunanetra, tapi karena tidak ada majalah yang tersedia dengan format braille gitu, atau karena tidak ada QR code yang bisa membuat dia memindai seluruh berita tersebut misalnya gitu ya. Bisa dipahami ya perbedaan utama antara old and new paradigm. Nah, ini ya. Di social model pada intinya adalah yang menjadi masalah adalah the disabling world, bukan individu penyandang disabilitasnya. Oke. Kemudian yang terbaru adalah empowering model of disability. Ini menganggap bahwa orang-orang dengan disabilitas itu sebenarnya mampu seperti itu ya, untuk bisa juga berkarir, untuk bisa tumbuh dan berkembang secara optimal seperti itu. Nah, yang terakhir adalah human rights model of disability, di mana di sini ini merupakan paradigma yang terbaru ya. Kita sudah nggak lagi membahas terkait dengan hambatan atau disabilitasnya, tapi kita membahas hak asasi seperti itu, hak asasi yang harus dipenuhi oleh masyarakat, oleh lingkungan yang bisa mengakomodir teman-teman dengan disabilitas ini. Oke. Baik, sampai sini dulu materi kita pada pagi hari ini. Oke, silakan yang ingin bertanya. Ya. Udah ya, Li ya. Skip kok iki. Terus oke, terima kasih teman-teman atas atensinya ya dan diskusinya pada pagi hari ini. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi adalah penyampaian materi terkait dengan paradigma disabilitas dari mata kuliah Psikologi Disabilitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.